minimal 10 tahun, jangan sampai mati dalam keadaan fasik, kata Nabi. Mereka yang melaksanakan sholat tasbih seumur hidupnya walaupun cuma sekali, maka terhindar daripada mati dalam keadaan fasik. Mana contoh mati dalam keadaan fasik? Mati dalam keadaan tidak ibadah, mati dalam keadaan tidak ingat kepada Allah, mati dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Harapan amal solehnya tidak ada, harapan husnul khotimahnya tidak ada. Itulah yang disebut mati fasik. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat kita untuk terhindar daripada mati dalam keadaan fasik. Harapannya dua, mati itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi yang tengah-tengah ini namanya fasik. Karena ada orang ketika mati dia meninggalkan sholat tidak dalam keadaan selesai sholat. Ada nggak? Itulah disebut mati fasik. Ada juga orang maaf sekali lagi. Makanya kalau habis berhubungan suami istri langsung mandi, jangan pakai entar. Ya, habis sebelum subuh nih, biasanya sebelum subuh nih, ini ingat-ingat aja nih, ini wanti-wanti nih. Nabi ingetin nih sama umatnya, wanti-wanti. Kalau habis hubungan suami istri dan minta pukul jen atau patul izzah, soal rumah tangga, mereka yang habis berhubungan suami istri, ya di tengah malam, sepertiga malam menjelang subuh, biasanya lagi males-malesnya. Jadi selesai berhubungan langsung mandi, jangan ditunda. Takutnya kelemesan, ketiduran, mati. Itu yang disebut mati dalam keadaan fasik. Ini Nabi tekenin, jangan sampai ini kita alami kepada umatnya. Makanya sering saya sampaikan seperti ini penyakit manusia. Dia ahli ibadah katanya, tapi di saat itu dia apes. Nanti apes. Namanya apes tuh apa ya? Harusnya dia mengerjakan, tapi dia tidak mengerjakan. Harusnya dia masuk, tapi dia nggak masuk. Karena dia nggak masuk, nggak dapat rezeki, nggak dapat bonus, nggak dapat THR. Karena apa? Karena dia nggak datang. Nah di saat itulah segera melaksanakan sholat. Makanya paling nikmat ciri orang husnul khotimah itu mati dalam keadaan sholat. Pernah dengar orang mati dalam sholat? Hampir rata-rata sahabat Nabi yang 2 bahkan yang 3 itu mati dalam keadaan sholat, selesai sholat. Karena waktu sholatnya ditombak sampai tembus perutnya. Lagi sholat tetap dia bergerak tanpa terasa. Setelah salam baru. Itu salah satu Sayyidina Ali, salah satunya Umar bin Khattab, salah satunya Utsman bin Affan. Yang mati dalam keadaan tua cuma Abu Bakar Siddiq. Yang 3 sahabat Nabi semua matinya dalam keadaan sholat, dibunuh lewat belakang. Itu cirinya. Lagi sholat ya kerasa, karena dia terus bergerak, terus sujud, terus ruku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kubrak. Itu di saat itu Sayyidina Ali di masjid, Umar juga matinya di masjid, Utsman juga matinya di masjid dalam keadaan sholat, terutama sholat subuh. Hampir rata-rata sahabat Nabi meninggalnya setelah sholat subuh, karena rata-rata tombak semua yang tembus dari belakang sampai ke perut depan. Ketika sholat tidak terasa. Kalau kita nggak tahu ya, pernah ngalamin nggak ditusuk dari belakang tembus gitu, langsung mati kalau sholat terus tuh. Ini ukuran kekhusyuan para sahabat. Itu yang disebut dengan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan teman-teman di sini para jamaah berusahalah mengisi waktu kesempatan dengan menambah sholat sunnah. Tidak ada amalan yang lebih sempurna kecuali amalan sholat. Makanya Nabi sangat menambahkan kepada umatnya bonus yang begitu banyak dari sholat-sholat sunnah. Banyak, selain sholat sunat isyraq, ada sholat sunat tasbih, ada sholat sunat duha, ada sholat hajat, ada sholat apa lagi, tahajud, ada sholat apa lagi, qobliyah ba'diyah. Ya, cukup itu sebenarnya, sudah cukup tambahan. Karena apa? Yang wajib cuma 5 waktu 17 rakaat. Tapi kalau dihitung kebanyakan sunnahnya. Tahajud 8 rakaat. Ya, tahajud 8 rakaat, duha 8 rakaat, tasbih juga bisa 8 rakaat. Karena maksimalnya sholat sunnah itu 8 rakaat. Makanya ada sebagian orang tarawih itu 8 rakaat, itu maksimalnya. Karena umumnya. Tetapi ini bulan Ramadan ada yang nama Syahrul Mubarak, Syahrul Rahmah,
semua ditambahin. Karena Ramadan itu bukan cuma bulan Ramadan, tapi banyak yang menyebutkan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Rahmah, Syahrul Ramadan, Syahrul Mabrur, banyak. Artinya ditambah amalan sholatnya jadi 20 rakaat, ditambah witir jadi 23 rakaat. Ada juga yang 43 rakaat. Karena Utsman bin Affan melaksanakan sholat tarawih itu 43 rakaat setelah witir jadi 40 rakaat. Ya semakin banyak semakin bagus, semakin sedikit semakin kurang pahalanya. Karena lebih banyak lebih bagus. Di mana-mana yang lebih banyak lebih bagus, nggak ada yang lebih dikit lebih bagus, nggak ada. Ya, betul kan nih? Jadi kalau ibadah itu ukurannya jumlah, tingkatkan kekhusyukannya ilmu. Kalau sudah ilmunya mumpuni, jumlahnya banyak, lebih baik. Ini sudah ilmunya nggak mumpuni, sholatnya kurang khusyuk, nyarinya yang dikit. Cara lain dikit. Ini yang dibilang tadi pinter kok berkotek. Giliran datang belakangan, giliran pulang ini pinter kodek. Itulah ciri orang fasik. Ciri orang fasik gampang. Kalau ada tahlilan di masyarakat, itu yang sering di belakang, di depan pintu atau di belakang. Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Bagi vokal. Iya, bagi vokal. Itu ciri orang fasik. Kenapa? Zaman Nabi ada dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Yang paling teriak paling kencang itu yang di pintu. Zaman sekarang aja. Oh ini tadi contohnya dari Nabi. Yang dari zaman Nabi sampai sekarang itu bukti. Biasanya yang teriak itu yang belakangan. Padahal dia sendiri yang udah kebagian duluan. Makanya kalau bagi apa-apa di mana-mana jangan yang di belakang dulu, yang di depan dulu. Sesuai dengan aturan Islam. Saf yang paling depan, barang siapa yang sholat Jumat, saf yang paling depan, padoil amalnya sama nilainya dengan seekor sapi. Tuh nilainya. Sapi itu mahal, ukuran 7 kali lipat. Tuh bahasa simbolnya kiasnya begitu. Kemudian yang barisan kedua ya itu ayam. Tuh ayam itu sampai belakang itu ayam, sampai pintu batas masjid itu ayam. Nah yang belakang itu telur, belakang pintu itu telur, ya kan? Nah belakangnya lagi tuh nggak tahu pecahannya lah, bahasanya begitu. Tapi masih dapat. Tapi justru yang di belakang itu yang teriak, nggak bagian. Siapa suruh? Kenapa jauh? Kan gitu. Nanti gambaran ini sampai di surga. Yang disebut emperannya surga. Orang-orang pada masuk, dia kan tetap di emperan kan. Kenapa orang berebut sampai ke depan? Saf yang paling abdul itu saf yang paling depan. Saf yang paling mulia itu saf yang para nabi, para rasul, para anbiya, para syuhada, semua saf yang paling depan. Kenapa sampai hari ini orang Islam senangnya kalau sholat cari saf yang belakang? Makanya saya suka rewel di masjid ditanya, maju ke depan kalau ngerti ilmunya. Kalau nggak ngerti berarti memang harus jelasin. Ini nggak di luar. Saya akan nggak mulai. Saya khutbah atau saya sholat kalau masih ada yang di luar. Masuk. Emang nggak akan dikit sih saya kalau jadi imam jadi khotib begitu. Nggak akan mulai. Kalau nggak tertib. Makanya barisan itulah tanda kebersamaan, tanda persatuan. Orang sholat itu gambarannya hatinya disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, persaudaraan innamal mu'minuna ikhwah itu kelihatan di saat sholat, karena disitulah menghadap Allah yang sama, ruku dengan bersama-sama, sujud dengan bersama-sama, sampai terakhir salam bersama-sama, bahkan aminnya pun bersama-sama. Itulah yang disebut kekuatan Islam.